Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anggoro dengan NIM 23115498 dari kelas IF03. Di sini saya akan menjawab pertanyaan materi kepemimpinan. Jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa adalah bagaimana kita mengelola diri dan orang lain melalui organisasi dan kepanitiaan, bagaimana kita melatih komunikasi, kerja tim, dan mengambil keputusan. Lalu kita harus membangun karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Itu adalah landasan untuk masuk ke dunia kerja dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda dan berikan alasannya. Untuk pemimpin yang mempengaruhi hidup saya adalah Tan Malaka, di mana dia mempunyai visi yang jelas dan tegas. Bagaimana dia memiliki visi yang sangat jelas mengenai masa depan Indonesia. Sebelum orang lain memikirkan bentuk negara Indonesia, dia sudah memikirkan negara Indonesia. Ia memiliki rumusan konsep yaitu Republik Indonesia yang berdaulat penuh melalui bukunya Nerdo Republik Indonesia. Ia adalah seorang ideolog yang mampu menuangkan gagasannya secara sistematis. Lalu dia juga berani mengambil resiko. Bagaimana dia selalu mendorong perjuangan fisik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia 100%. Keberaniannya itu membuatnya sering hidup dalam pelarian dan juga menyamar di negara-negara lain selama beberapa tahun. Lalu ia juga seorang ahli strategi. Dia adalah seorang intelektual yang menggunakan logika dan analisis mendalam. Hal ini terlihat dalam karyanya yaitu berjudul Madilog yang menunjukkan berpikir kritis dan strategis. Lalu selanjutnya analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda dan jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan. Pemimpin selalu terlihat setiap tindakan pemimpin menjadi contoh. Bagaimana pemimpin harus selalu menjadi contoh kepada pengikutnya. Lalu perilaku pemimpin mempengaruhi tim. Bagaimana seorang pemimpin harus mengaruh timnya. Lalu untuk teori pendukung ada behavioral teori. Perilaku menentukan efektivitas. Lalu selanjutnya ada transformational teori, yaitu pemimpin harus memberi inspirasi kepada pendukungnya. Lalu trial teori, sifat pemimpin menjadi sorotan. Selanjutnya pemimpin menciptakan standar moral dan budaya kerja. Lalu selanjutnya jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan, trial transformational, servant dan situasional. Yang pertama adalah trial teori. Pemimpin punya sifat unggul yang membedakan mereka seperti percaya diri dan komunikasi kuat. Bagaimana seorang pemimpin harus mempunyai percayaan diri yang kuat dan komunikasi yang hebat. Lalu selanjutnya ada teori transformasional. Pemimpin mendorong perubahan besar dan menciptakan visi yang menggerakkan tim. Bagaimana seorang pemimpin harus bisa mendorong pendukungnya untuk menciptakan visi misi yang besar. Lalu ada teori servant. Pemimpin melayani kebutuhan berikutnya terlebih dahulu. Bagaimana seorang pemimpin harus juga melayani pengikutnya. Dia harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pengikutnya juga, tidak memikirkan diri sendiri. Lalu yang terakhir ada teori situasional. Pemimpin menyelesaikan gaya pemimpin berdasarkan kondisi dan kemampuan anggota. Bagaimana pemimpin harus menyelesaikan gayanya seperti apa di dalam anggotanya. Lalu selanjutnya dalam kepemimpinan mahasiswa mengenai 3 peran utama mereka, leader, follower, dan influencer. Jelaskan masing-masing peran.
Untuk yang pertama adalah leader. Bagaimana seorang pemimpin harus bisa mengarahkan dan memberi visi, lalu mengelola tim dengan baik dan benar. Lalu ada follower. Bagaimana pemimpin harus juga mendukung pengikutnya, berkontribusi aktif dalam tim, dan juga pemimpin harus menerima arahan dari timnya juga. Lalu yang terakhir ada influencer. Bagaimana seorang pemimpin harus menjadi agen perubahan, mendorong timnya dan menyebar ide positif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.